Selamat datang semuanya dan kembali lagi bersama gua Muhammad Dihya Raffi Akhtar di channel pribadi gua. Akhirnya setelah 3 bulan gue tidak mengonten. Huh. And today I wanna ask you a question, guys. Pernah gak sih kalian itu sudah membuat jadwal yang tersusun dengan rapi sedemikian rupa, pokoknya secantik mungkin, dan ternyata harus hancur dan rusak hanya karena satu kejadian yang membuat kalian harus reschedule ulang seluruh jadwal kalian di hari itu. Bete gak sih? For real, pasti bete. Gue pun juga bete ya, karena gue orangnya pragmatis gitu kan. Kalau misalkan merepotkan itu males. Kalau bisa gampang, ada yang simple, kenapa harus dipersulit gitu kan. Ya, di era abad ke-21 ini kita banyak mengenal metode-metode dan juga cara untuk bisa menjadi produktif. Contoh, ada pemundur teknik atau jadwal time blocking, jadwal tetap per jam gitu. Dan semua itu dilakukan agar kita bisa produktif dan juga meningkatkan value dari kita gitu kan. And kita semua sepakat bahwa fixed hourly schedule atau jadwal per jam tetap, susah banget itu secara teori sangat efektif ya kawan-kawan, karena kita tahu nih, di jam segini sampai jam segini kita mau ngapain, jam segitu sampai jam segini mau ngapain, jam 1, jam 2 mau ngapain, jam 3 sampai jam 4 mau ngapain, kita tahu kan. Tapi dalam prakteknya itu seringkali kita menghadapi kegagalan, dan gue pun merasakannya kawan. Contoh nih, misal kita udah membuat jadwal dari pagi sampai malam, jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, di jadwal kita itu masak jam 12.00 dan nanti makan baru jam 13.00, ya kan. Tapi misal, karena kehidupan itu kan gak ada yang tahu ya, dalam hari itu ada kejadian apa kan, kita gak ada yang tahu. Ternyata di jam 12 itu kita ada kejadian nih, harus keluar rumah, masalah organisasi, atau mungkin ternyata ada pelajaran tambahan di kuliah, atau mungkin ada panggilan kerja part time yang membuat akhirnya kita gak jadi masak di jam 12 dan mengubah sampai rumah itu jam 1, yang mana kita akhirnya memasak baru jam 13.00. Dan karena kejadian itu, kita harus reschedule ulang seluruh jadwal dari jam 12 ke bawah itu. Itu repot kan? Males kan ngulangnya? Capek, aku udah capek tuh. And that's why I'm searching for an alternative. Capek kan? Itu sungut lagi, sangat-sangat draining a lot of energy kan to do it again. That's why gue mencari alternatif. Alih-alih nih kawan, kita menjadi budak dari jam dinding, kita ubah nih konsepnya menjadi kita yang menjadi penguasa atas durasi waktu kita sendiri. Kita ubah konsepnya menjadi duration time based yang disusul atau dipadukan dengan routine stacking. Simpelnya gini, kalau kalian nggak paham ya, kita ngatur durasi waktu kita sendiri untuk kita mau produktif berapa jam nih. Paling gampangnya ya, masa bodoh lah. Terserah kalian mau bangun jam berapa di pagi hari, mau jam 9, jam 10. Walaupun kesiangan jangan juga ya teman-teman, tapi bukan itu concernnya. Terserah mau kalian bangun jam berapa, yang terpenting adalah durasi kita untuk produktif. Misal kalian bangun jam 9 pagi, dan kalian baru bisa produktif jam segitu karena kan baru bangun. Ya sudah, dari jam 9 selama 4 jam, 9, 10, 11, 12, 13 sampai jam 1, itu kalian mau gak mau paksa diri kalian untuk produktif. Setelah itu baru bisa take rest. Atau mungkin kalian bangun pagi jam 4 setelah subuh gitu kan, ya berarti jam 4 jam durasi 4, 5, 6, 7, 8 sampai jam 8 produktif gitu. Dan setelahnya apalagi berapa durasinya untuk ngelakuin, seperti itulah simpelnya. Kenapa kita harus membuat sistem dalam hidup kita? Agar kita bisa mendapatkan kebebasan. Tapi kan kalau misalkan sistem gitu, apa nggak ribet, bukannya kita jadi nggak bebas ya, harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu. Jangan salah kawan-kawan. Nih, kebebasan sejati itu tidak datang dari hidup yang dijalankan dengan asal-asalan. Kebebasan sejati itu didapatkan dari
kehidupan yang sudah terstruktur, sehingga kalian itu tahu apa tujuan kalian melakukan hal ini, dan kalian tahu apa yang mau kalian lakukan dalam esok hari, hari ini, minggu depan, bulan depan, sampai setahun seterusnya. Seperti itu. Saat kita sudah tahu persis nih apa yang mau kita lakukan di hari itu dan untuk esok hari, maka kecemasan itu akan sirna dan kita bisa lebih bebas, lebih enjoy dalam menjalani hari. Coba nih bayangin, setiap hari, contoh nih, lu hidup dengan bebas kan, terserah gue hidup bangun apa adanya lah, bangun terserah gue mau ngapain gitu. Setiap hari lu bangun, setelah bangun lu nggak tahu nih hari ini mau ngapain, mikir dulu kan akhirnya, berpikir untuk melakukan apa, berpikir untuk melakukan apa yang ingin kita laksanakan di hari itu menyita waktu kan. Mungkin bisa 15 menit, 30 menit, dan bahkan kalau misalkan gak dapat jawabannya, akhirnya apa? Kita berdiam. Karena gadget, scrolling sampai jam 12, lupa. Aduh, gue udah terlena ini sebagainya. Habis itu jam 12 karena kita nyesel, aduh ngapain bingung scrolling lagi, main game sampai jam sore, aduh sore coy. Lupa lagi, aduh ngapain ya, makin depresi kan, aduh gue gak produktif nih, aduh gue gak guna banget nih, masa hidup cuma scrolling, cuma main game doang. Tapi lu masih gak tahu mau ngapain, akhirnya terulang lagi lingkaran setan itu, lu scrolling lagi, main game lagi. Apalagi kalau misalkan sudah kecanduan tuh, bermain, wah nemu game yang kompetitif, apalah, wah nih gak bisa nih, kalah gue, main lagi, sampai malam, sampai sebelum besok udah ngantuk, gue gak ngapa-ngapain hari ini. Ya udahlah, besok aja nih kita produktif, besok gak tahu lagi mau ngapain, akhirnya apa, terulang lagi lingkaran setannya. Bebas gak kayak gitu? Depresi gak? Bisa jadi depresi. Karena apa ya, kita gak tahu mau ngapain. That's why kalau kita punya sistem hidup yang terstruktur, lebih enak kawan. Misal kita bikin sistem dari A sampai Z, dari pagi sampai malam kita mau ngapain. Jadi yang kita lakukan tuh setiap bangun pagi, bangun di keesokan harinya, itu nggak perlu lagi berpikir untuk hari ini gue mau ngapain ya, duduk sejenak merenungkan diri, nggak perlu. Kita udah tahu nih, kita udah tahu kalau pagi itu ngapain, A, B, C, D. Kalau pagi itu belajar, membaca, kalau siang itu menulis, kalau sore itu olahraga sampai jam berapa, gini sebagai latihan, kalau malam tuh reviewing, evaluasi diri, udah selesai. Nggak perlu berpikir panjang karena kita sudah punya sistemnya, kita sudah bisa melakukan itu secara otomatis gitu. Wah, salah satu cara untuk bisa jadi disiplin itu bukan berarti kita harus setiap hari produktif kawan, tapi yang penting menjaga agar kita bisa selalu konsisten untuk melakukan apa yang melakukan hal-hal yang produktif gitu, walaupun kuantitasnya tuh nggak selalu sama, atau mungkin dulu awalnya 2 jam, 3 jam, mungkin sekarang berkurang, hari ini berkurang 1 jam, 15 menit, gak apa-apa, it's okay. Yup. Nah, jadi dengan prinsip ritme dan juga kebebasan yang gue pikiran tadi, lahirlah sebuah sistem yang gue ciptakan baru beberapa minggu terakhir. Enggak beberapa minggu terakhir lah, seminggu 2 mingguan kemarin. Gue namain sistem ini sebagai Project Sovereign Shift. Sistem ini membuat kita mempunyai kendali penuh atas waktu kita di hari itu. Kendali waktu kita di tangan kita sendiri. Dan di sistem ini, gue membaginya menjadi 4 pilar utama. Jadi contoh, gue jelasin secara singkatnya ya. Dalam satu hari, itu kita bagi menjadi 4 pilar utama atau 3 bagian. Nah, ada pilar pertama, pilar kedua, dan pilar ketiga. Pilar pertama itu dari pagi sampai siang, pilar kedua dari siang sampai sore, dan pilar ketiga siang, sore, sampai malam. Pilar keempat apa? Kok nggak disebutin? Udah habis loh. Nah, ntar gue jelasin. Dan sekarang kita akan masuk ke babak penjelasan sistem ini. Jadi, pilar pertama, atau kita sebut Ikigai. Nah, ini kawan, gue spill lagi ya. Project ini juga terinspirasi dari literatur Jepang dan Cina. Jadi setiap pilarnya itu gue kasih penamaan dengan kata-kata motivasi Jepang dan Cina gitu-gitu.
Nah, untuk pilar pertama kita namain ikigai atau kebangkitan tujuan. Pilar pertama ini adalah pilar pembuka produktivitas di awal dengan durasi sekitar 4 jam. Seperti yang gue bilang tadi, terserah kalian mau bangun jam berapapun itu, yang penting durasi kita itu 4 jam di pagi hari. Tugas utamanya adalah sederhana untuk pilar utama, menemukan fokus dan tujuan utama kita di hari itu. Dan ini adalah waktu dimana energi kita tuh masih penuh kan, di pagi hari fresh gitu kan, enak, otak tuh masih yang mindfulness banget, bangun tidur kan seger. Nah, kalian gunakan 4 jam ini untuk mengerjakan tugas yang paling berat, mungkin belajar kayak atau membaca, pokoknya hal-hal yang berat yang menurut kalian tuh kayak wah ini tugas taskingnya ini berat nih dan sedikit challenging. Nah, itu semua kalian lakukan di pagi hari. Terserah mau apapun itu, pokoknya memberikan dampak untuk your future gitu, memberikan dampak untuk bisa keberlangsungan hidup kalian gitu. Kalau misalkan bisa selesaikan ini, dan hari lo itu akan terasa jauh lebih ringan, karena difficulty-nya ibarat kata nih, lo mulai hari dengan performa lo yang masih maksimal dan menggunakan performa lo yang paling maksimal untuk mengerjakan hal yang paling berat. Otomatis nanti setelah pilar ini terlewati, masuk ke pilar kedua dan ketiga, itu pasti akan lebih easy, lebih ringan kayak gitu. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, atau bisa kita sebut Kuwaraku no Tane, artinya menanam benih kesuksesan. Setelah tugas utama tadi selesaikan di pilar pertama, kita masuk ke pilar transisi atau pilar kedua. Pilar ini durasinya singkat, dari siang sampai sore, tergantung waktu siang kalian ya. Kalau misalkan di Turki itu dari jam 1 siang sampai jam 5 siangnya. Jadi berapa jam tuh? 2, 3, 4, 5. Ya 3-4 jaman lah. Nah, terserah kalian ya. Kalau misalkan di Indonesia paling cuma 2 jam, 3 jam kan. Berarti durasinya 3 jam. Kalau di Turki 4 jam. Atau mungkin di negara manapun yang kalian menonton ini, terserah kalian tuh memberikan durasi waktunya jam berapa jam. Nah, tugas pilar yang kedua ini itu bertindak sebagai ruang untuk menambah value atau nilai diri kita. Entah itu kalian mau membaca buku, atau kalian mau mempelajari soft skill baru, atau kalian yang suka untuk editing, atau mungkin mencari kerja part time freelancer di online gitu kan, up to you. Yang penting itu untuk bisa menambah value dalam diri kita. Nah, itu tugas pilar kedua, bisa disebut sebagai investasi harian lah, pilar kedua itu. Yuk masuk ke pilar ketiga, dari sore ke malam. Pilar pertama tadi pagi ke siang, pilar kedua siang ke sore, dan pilar ketiga sore ke malam kita sebutnya Ichinichi no Owari ni Egawo, atau mengakhiri hari dengan senyuman. Ya, sangat bahagia sekali ya kita mengakhiri hari dengan senyuman. Ini adalah pilar penutup yang tujuannya untuk refleksi. Jadi di sore hari sampai malam, pilar ini tugasnya untuk merefleksikan dan merelakskan pikiran yang sudah kita tempa di pagi dan siang hari gitu kan, sebelum kita tidur. Dari sore kita mau olahraga, atau mungkin bermain game, atau mungkin sekedar beristirahat, ngopi atau ngeteh, merenung, melihat sunset. Kalau malam kan sunset, hampir salah, sunrise. Allah. Atau mungkin lihat sunset, pokoknya hal-hal yang relax. Nah, tugas dari pilar ketiga ini adalah agar menjaga ritme dan pace kita untuk tidak burn out, dan bisa menjaga moral kita agar kita bisa stay to be productive in tomorrow, bisa tetap produktif di keesokan harinya. Ya, karena manusia kan banyak kapasitas ya. Kalau misalkan setiap hari kita paksa untuk produktif nih, kita gempur terus, ya lama-lama capek kan. Kalau kita terlalu memaksakan diri sampai burn out, akhirnya hasilnya juga nihil. Besoknya kita juga akhirnya lepas, kita udah terlalu capek dan tidak bisa stay produktif gitu kan. Ya, ini konsepnya kayak work life balance gitu ya. Asik, work life balance. Nah,
Bang, lo tadi nyebutin ada 4 pilar, tapi ini kan udah habis 3 pilar doang. Nah, disinilah pilar keempat masuk. Namanya, sebentar kawan, ini agak susah bacanya. Namanya Nana Korobi Yaoki. Nah, artinya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Kenapa aku nggak masuk dalam 3 sistem tadi, 3 pilar tadi? Gini kawan, kalau 3 pilar sebelumnya itu fondasi waktu fisik yang tertera jelas atau tertulis tuh kan untuk mengatur waktu. Pilar keempat itu adalah penjaga tak tertulis. Ini adalah mentalitas tangguh. Nah, dia tuh kayak peraturan tak tertulis yang kayak pedoman tertinggi nih, penjaga motivasi kalau misalkan kita melakukan sistem atau project ini gitu. Makanya tadi kan namanya jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Kalau misalkan kalian lihat anime kan ya, gue juga suka nonton anime ya. Tapi gue bukan ibu ya kawan-kawan. Kalau misalkan kalian nonton anime, si karakter namanya Guts atau Thorfinn yang punya mental baja tuh, sudah berkali-kali terkena kejadian yang tidak mengenakan, tapi tetap kuat, tetap mau bangkit. Nah, inilah tugas pilar keempat yang menjaga mental kita agar tetap bisa mempunyai mental yang resilience atau tahan banting. Jadi sekeras apapun, secapek apapun atau seberat apapun hantaman atau rintangan yang menyerang kita atau menghantam kita tetap bisa punya mental untuk kembali bangkit dan juga terus stay to be produktif dan juga tetap bisa mau mengembangkan diri tuh walaupun kita capek dan sebagainya, tanpa ibarat kata kayak tidak ada kata menyerah dalam kamusku kayak gitu. Ya, sebelum kita tutup kawan, ada satu hal yang harus kita luruskan tentang kedisiplinan. Yang gue jelasin tadi ya, banyak orang tuh berpikir kalau disiplin itu tentang seberapa banyak kita melakukan hal yang produktif di hari itu. Kedisiplinan yang sebenarnya itu adalah tentang menjaga konsistensi yang gue jelasin tadi kan, dan pace. Gimana sih caranya? Yang gue bilang tadi, kenapa gue harus jor-joran, gue semangat itu untuk membuat sistem agar akses yang kita lakukan tuh menjadi mudah. Contoh gini, lu mau mulai olahraga, tapi sebelum lu mulai olahraga, lu udah banyak terfikirkan hal-hal yang gak penting. Kayak misalkan, sore ini gue mau olahraga, tapi kalau gue olahraga, gue harus pakai sepatu dulu, gue harus pakai sunscreen dulu biar gak gosong misalkan, gue harus jalan dulu ke stadion, habis pulang stadion capek berkeringat, gue harus mandi, gue harus A, B, C, D, capek kan. Sebelum lu mulai olahraga udah capek karena banyak pikiran yang numpuk. Jangan buat susah kan, make it easy bro. Mau olahraga, udah ambil sepatu berangkat, gasken. Mau baca, ambil buku buka, tulis. Baca apa aja deh, paham gak paham pokoknya yang baca dah. Mau nulis, buka, ambil pena, ambil buku, buka, tulis. Gak usah banyak pikiran, make it easy. Bikin tuh gampang, buat tuh mudah. Karena semakin mudah kita mempunyai akses untuk melakukan suatu hal, maka akan semakin nikmat juga, makin enjoy kita melakukan hal tersebut. Karena sejatinya manusia tuh gak suka yang ribet-ribet kan, manusia tuh suka yang nyaman. Makanya banyak yang suka bertahan di zona nyaman. Dan kalau kita mau disiplin, coba ubah konsepnya. Jangan kayak, wah kita harus try hard, gimana pun caranya, harus gas, harus push yourself until you sampai lu capek, sampai lu tepar gitu. Jangan kayak gitu bro. Mungkin tuh bisa efektif sekali 2 kali atau di pace awal. Tapi kalau untuk resilience atau untuk konsistensi, untuk jangka panjang itu bisa capek dan lu bisa burn out. That's why make it easy. Buat itu gampang, buat aksesnya tuh gampang ya. Akhirnya kalian tuh mau melakukan tuh bisa enjoy, bisa nyaman, nggak ribet. Terus yang kedua, progres secara perlahan. Berprogreslah secara perlahan. Ya, manusia sekali lagi itu makhluk biologis yang perlu untuk adaptasi. Lo nggak bisa baca, mau belajar baca, nggak mungkin langsung bisa baca literatur yang dengan berbahasa tinggi. Step awalnya ya kalian harus paham alfabet terlebih dahulu. Setelah paham alfabet, lu baru mulai belajar untuk merangkai kata. Dari kata-kata nanti menjadi sebuah kalimat. Progres perlahan-lahan, karena dari progres itu nanti yang akan membuat kita bisa untuk mendapatkan goals yang lebih besar. Dari awalnya lo bisa membaca tulisan biasa, terus sekarang lo udah mulai bisa paham literatur yang ribet, sampai mungkin bisa baca sejarah, paham sejarah dan sebagainya. Kayak gitulah, step by step kawan. Yap.
last but not least, Project of Rain ini yang gue buat itu bukan sebuah tentang seberapa awal kita memulai hari, tapi seberapa konsisten kita mengelola durasi dan menghargai proses adaptasi kita masing-masing. Nah, kalau kalian nggak paham nih, ini apa sih yang dibahas dari tadi? Nah, ini kawan, gue mau jualan nih ya. Enggak, gue nggak jualan. Jadi sistem yang udah gue buat ini mau gue share ke kalian semua, kepada para penonton yang sangat tercinta ini, Masya Allah sekali ya. Gue mau sharing, memberikan modul sistem ini kepada kalian semua, yang mana biar bisa kalian akses, tapi nggak berbayar kok, gratis, semua gratis untuk kalian semua ya. Walaupun gue baru membuat ini seminggu 2 mingguan, tapi jujur gue sudah menerapkan itu selama 2 minggu dari setelah ujian sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya, gue mau sharing sedikit ya. Alhamdulillahnya gue mulai bisa lebih produktif dan pace disiplin gue tuh lebih enak gitu. Gue tahu nih, oh jam segini gue harus belajar. Apa sih yang mau gue pelajarin? Oh gini-gini sebagainya. Oh siang waktunya kita refreshing sedikit, setelah itu belajar lagi atau mungkin ningkatin skill. Oh di sore hari gue mau olahraga ABCD sampai malam hari. Oh malam hari waktunya sudah selesai. Waktunya kita tidur, lepas dari gadget, itu benar-benar terasa sih. Nah, dan di sini gue nggak mau jadi gue sendiri yang merasakan enaknya gitu. Gue pengen kalian juga merasakan nih, wah gimana sih kalau misalkan punya hidup yang tersistem, yang enak gitu, walaupun nggak yang ribet banget. Nah, kalau kalian mau, gue udah membagi jadi 3 blueprint buat kalian bisa akses. Untuk blueprint yang pertama itu sistem yang literally gue buat untuk diri gue sendiri. Kalian bisa lihat, kalian bisa download dan kalian lihat, oh kayak gimana sih dia bikin sistemnya itu. Tapi itu kompleks banget sih. Kalau misalnya kalian belum paham, kalian bisa akses yang kedua, blueprint yang kedua itu blueprint atau template yang bisa kalian ubah sendiri. Durasinya mau kalian bikin berapa jam, atau mungkin pilarnya mau kalian buat apa, itu terserah kalian. Dan blueprint ketiga itu yang paling simple, kayak ya lu tinggal isi aja, tinggal nulis kayak hari ini gue mau ngapain di pagi hari jam segini, bukan jam segini ya, hari ini gue mau ngapain di pagi hari, kalau siang hari mau ngapain, tulis kayak gitu sebagainya. Nah pokoknya di setiap dari 3 blueprint ini, di bawahnya itu nanti akan ada ini evaluasi log harian atau kotak text box ya, yang bisa kalian centang kalau misalkan kalian sudah melakukan melaksanakan salah satu pilar tersebut gitu. Nah, kita grow bareng-bareng lah ya. Tujuan gue buat ini agar kita bisa grow bareng-bareng. Bukan gue doang yang bisa grow, tapi kalian juga bisa grow up. Karena kalau misalkan kalian sudah merasakan atau melaksanakan sistem ini seminggu 2 minggu, feel free to comment, atau mungkin kalian ada pengalaman yang mana kalian, aduh bang, gue juga pernah ada di posisi lu nih, susah nih untuk bisa produktif. Feel free to share your story in comment, karena gue juga pengen mendengar kalian semua bercerita. Dan juga pokoknya jangan lupa kalau misalkan kalian udah merasakan, udah mencoba sistemnya, jangan lupa untuk komen ya, kabarin, ceritain ke gue, atau mungkin bisa DM di Instagram gue, atau misalkan mau kontak-kontakan boleh banget, cerita di Instagram, kita bisa sharing bersama gitu. Ya pokoknya terima kasih banyak kalian sudah mendengarkan sampai akhir, dan selamat mencoba sistem yang gue buat ini. Ini ya trial error kawan-kawan, trial and error ya. Kalau misalkan sukses, alhamdulillah kan, berarti kalian bisa menerapkan sistem ini dan bisa lebih produktif, dan gue akan amat sangat senang gitu, karena gue senang banget cuy melihat ada orang tuh bahagia karena kayak bisa produktif. Alhamdulillah cuy, gue sudah mulai sadar gue bisa produktif sekarang nih. Itu gue senang banget, sumpah. Gue senang banget untuk membuat orang tuh bisa produktif juga gitu loh. Misalkan gue suka nih untuk melakukan hal yang produktif, ada orang yang juga penasaran datang ke gue, gimana cara produktif? Yaudah nih, gue kasih jadwal ke lu ABCD, lo lakuin. Dan kalau misalkan dia merasakan hasilnya, cerita ke gue bakal senang banget. Itu kayak menjadi achievement gede gitu. Achievement yang wajah gue bisa ya membuat orang tuh produktif gitu, dan memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Ya kayak gitulah. Ya terima kasih and see you in the next video. Bye bye.